Selamat bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Dengan topik kita hari ini, Natal tidak dibatalkan. Christmas is not cancelled. Di minggu keempat Advent. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami sungguh ingin mendengar dan dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 6 hari dari sekarang adalah hari Natal. Menurut salah satu harian online yang saya baca, menyatakan COVID mengakibatkan tingkat pengunjung di mal menjelang Natal dan Tahun Baru menurun. Cenderung sepi dan pasar lesu. Pola belanja masyarakat berubah, lebih memprioritaskan kebutuhan pokok seiring penurunan daya beli. Masyarakat masih takut mengunjungi mal selama pandemi COVID-19. Dan berita itu kita simpulkan bahwa tidak ada lagi diskon yang bisa sangat menarik dan sinterklas yang menginspirasi anak-anak untuk mendapatkan hadiah di hari Natal. Tapi satu kabar gembira yang saya ingin sampaikan di sini adalah Natal tidak dibatalkan. Christmas is not cancelled. Natal tidak dibatalkan karena kita telah belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa pekerjaan Tuhan itu terjadi di tengah kesunyian, bukan hiruk-pikuk atau keramaian. Natal tidak dibatalkan karena janji Tuhan digenapi. Mereka yang berpegang pada janjinya mengerti bahwa Allah itu setia dalam perjanjiannya dan Dia kudus adanya. Hari ini kita akan menajamkan pesan yang membuktikan bahwa Natal tidak dibatalkan karena pertama, karena Tuhan bekerja melalui hati kita. Hati yang taat. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui rohnya. Rohnya yang menuntun kita. Natal tidak dibatalkan karena Tuhan bekerja melalui hati kita. Dan Ia membuat hati yang taat. Kata hati bagi orang Ibrani kuno adalah pemikiran atau pikiran. Ketika kita diberitahu untuk mencintai atau mengasihi Elohim Allah dengan segenap hati kita, Ulangan 6 ayat 5, itu tidak berbicara tentang cinta emosional, tetapi untuk menjaga pikiran dan hal-hal yang dipikirkan bekerja untuknya, untuk Tuhan. Huruf pertama dalam bahasa Ibrani untuk kata hati itu seperti gambar tongkat gembala. Dan ini melambangkan otoritas, sebagaimana gembala memiliki otoritas atas kawanannya. Huruf kedua adalah gambar denah lantai tenda nomaden dan mewakili gagasan yang berada dalam pikiran. Dalam keseharian, kata ini menggambarkan keluarga Israel yang tinggal di dalam tenda. Jika digabungkan, kedua huruf tersebut menjadi otoritas di dalam. Ketika Tuhan bekerja di dalam hati kita, Ia tidak ingin kita mengambil otoritasnya, karena apapun yang kita anggap sebagai milik kita di dunia ini. Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam teks ini, kata mengusahakan itu berarti melayani, serve. Sebagaimana disebutkan di ayat 5 dengan kata yang sama sebelum manusia itu diciptakan. Kemudian manusia juga dinyatakan memelihara yang berarti menjaga ciptaan Tuhan. Tidak ada indikasi manusia memiliki otoritas selain otoritas Allah saat Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Pengajaran yang sering kita dengar dalam berbagai mimbar dan kesempatan sering mengaburkan otoritas menjadi milik atau dimiliki manusia. Hal ini menjadi legitimasi manusia, bahkan orang percaya, untuk melakukan apapun terhadap ciptaan karena berbagai kepentingannya. Bukan dalam konteks melayani maupun menjaga ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan untuk melayani dan menjaga.
Keduanya merupakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Eksploitasi itu bukan gagasan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan otoritasnya, namun Tuhan mendelegasikan tanggung jawab. Kita mungkin belum bisa menerima bahwa Tuhan tidak mendelegasikan otoritas, namun tanggung jawab. Namun jika kita sungguh memandang Dia sebagai Tuhan dan kita adalah hamba-Nya, maka seharusnya itu tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah kita berulang kali mendapatkan pengajaran yang tidak membuat kita bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Kita menyimpulkan dari satu khotbah ke khotbah yang lain untuk kita berkuasa dan mendominasi di ciptaan lainnya. Kita menganggap segala kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita harus dimaksimalkan dan dipergunakan, namun bukan dari bawah untuk melayani, melainkan dari atas untuk menguasai. Kita pun perlu mengingat bahwa manusia dan ciptaan lainnya sebelum dosa masuk ke dunia melalui ketidaktaatan hati manusia, belum ada permusuhan antara manusia dan ciptaan lainnya. Adam dengan tenangnya menamakan ciptaan demi ciptaan. Karena itu jangan karena ketakutan dan kekhawatiran kita dengan binatang liar sekalipun membuat kita lepas tanggung jawab. Kejadian seperti saat binatang yang tidak sepantasnya dimakan, cara pemotongan binatang, dan saat menyakiti binatang, atau pembalakan liar, pemotongan pohon dan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Manusia seakan lepas tanggung jawab soal hal ini. Manusia hanya memandang ciptaan hanya sebatas manfaat bagi dirinya sendiri. Hal yang sama kita temukan di dalam kondisi pandemi ini. Sesulit apapun, kita bukan saatnya melepas tanggung jawab. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang melayani. Kita bisa menganggap biaya COVID itu dari pemerintah, lalu kita bebas berkumpul sesuka hati. Lalu kita pikir ada bantuan A dan B dari pemerintah. Lapangan pekerjaan pun pemerintah. Lalu mana tanggung jawab kita? Kita terus dicekoki dengan berita yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita pun menjadi tidak bertanggung jawab. Orang mencari perimbangan. Dia juga. Kenapa dia bisa lakukan, saya tidak? Kenapa pilkada bisa kumpul sementara saya merayakan pernikahan tidak bisa kumpul? Kalau orang lain bisa, maka saya bisa. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Itu tanda banyak manusia tidak memiliki hati hamba. Dalam konteks bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa Tuhan bekerja melalui hati kita, di mana otoritas itu adalah miliknya. Pikiran kita di bawah otoritas Tuhan. Ketika Ia berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, maka Tuhan memberikan hati yang mau diperintah olehnya. Kita menjadi mengerti otoritas Tuhan yang besar dan mentaatinya. Tuhan bekerja dalam hati yang taat itu. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 berbunyi, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian yang baru dari Tuhan ingin meletakkan kembali hubungan kita dengan Tuhan yang berkuasa. Sehingga Tuhan dapat menaruh Tauratnya dalam batin kita dan menuliskannya dalam hati kita. Tuhan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya yang taat. Ketika orang Majus datang ke Yerusalem, tidak ada satupun dari mereka yang berkuasa di pemerintahan dan bait Allah, bahkan umat Allah itu sendiri, memiliki Taurat dalam batin mereka. Dampaknya kekuasaan Tuhan tidak lagi dimengerti dan dirasakan oleh mereka yang mengakui percaya pada Allah saat itu.
Mereka yang mencari keuntungan dan memiliki kepentingan bebas memperjuangkan kekuasaan semaunya. Sekalipun ada usaha untuk menghentikan Yesus lahir di dunia, Natal tidak dibatalkan. Natal hanya bisa dibatalkan jika kita sendiri tidak mengenal Tuhan. Kita sendiri menolak untuk memiliki hati yang taat. Karena itu Natal tidak terganggu dengan ketiadaan baju baru. Hadiah tidak bisa berpergian atau hanya di rumah saja, tidak bisa berbelanja atau tidak bisa makan di restoran dan berkumpul dengan banyak orang. Natal bekerja di hati para majus dan gembala yang mau tunduk dengan pimpinannya. Tuhan bekerja melalui hati kita yang mau tunduk atau taat untuk berada dalam pimpinannya, melayani dan bertanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan lagi memusatkan Natal pada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan miliki, seharusnya membuat kita bergantung padanya dan bukan membuat orang lain bergantung pada kita. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita memiliki hati yang taat. Kita bukan tuannya untuk Natal, tapi hamba untuk Natal. Hati yang taat itu tanda Natal ada di hati kita. Hal yang kedua tentang Natal tidak dibatalkan karena Tuhan bekerja melalui Roh-Nya, Roh Kudus yang menuntun kita. Kita bisa melihat dalam bacaan di Yeremia selanjutnya, pasal 36 ayat 26 sampai 27, yang bukan saja menyatakan hati yang baru, namun juga roh yang baru. Roh yang baru karena sejak kejatuhan manusia sudah mati rohani. Tuhan mengembalikan hidup kita untuk taat pada ketetapannya. Apakah kita mungkin hidup taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Ya, sangat mungkin. Karena dinyatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roma 8 ayat 2 menyebutkan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita percaya pada Yesus, maka roh memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Pekerjaan roh yang turut serta dalam memerdekakan kita bukan untuk hidup menurut daging, tapi menurut roh. Spurgeon mengatakan, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hati yang lama. Itu adalah tempat yang kotor, ketiadaan semua kebaikan, dan penuh permusuhan dengan Tuhan. Operasi pertama Roh Kudus atas kodrat kita adalah merobohkan rumah lama dan membangun yang baru, agar ia dapat menghuni atau mendiami kita secara konsisten dengan kodrat ilahi yang suci. Roh Kudus yang memberi hidup ini merobohkan kehidupan lama dan membangun yang baru. Yesus berkata bahwa seseorang yang tidak dilahirkan kembali dan memiliki kehidupan yang baru tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam Lukas 17:20-21, atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Memahami Advent berarti memahami Kristus yang sudah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kehadirannya di hati kita dan kedatangan kedua kalinya di masa yang akan datang. Ketiganya tidak bisa dibaca dengan tanda-tanda lahiriah yang dinanti atau dicari semua orang. Coba kita mulai perhatikan dari kedatangan Kristus. Tidak ada tanda lahiriah tentang bintang yang dimengerti banyak orang selain apa yang dinyatakannya melalui ciptaannya kepada orang Majus. Tidak ada tanda-tanda lahiriah yang dapat membuat rasa takut yang dimengerti banyak orang berkaitan dengan malaikat yang muncul tiba-tiba di tengah para gembala.
Keduanya begitu unik dan khusus dan sulit ditangkap oleh manusia. Bahkan untuk Yusuf yang saleh yang ingin memutuskan hubungannya dengan Maria. Demikian juga kita amati saat Yesus lahir di dalam hati kita. Kita tidak dapat memahaminya hanya dengan lahir sebagai orang Kristen, dibaptis, dimuridkan, masuk sekolah teologi, lulus, mendapatkan gelar, bahkan dipendetakan, menjadi ketua sinode Ephorus, bahkan ketua PGI sekalipun. Lihat pejabat Kristen yang terkena kasus korupsi. Dan apakah gereja akan membina dan mengarahkan jemaatnya? Apakah kita mau katakan perbuatan kita itu sesuatu yang terpisah dari Yesus yang lahir dalam hati kita? Anehnya masih saja orang Kristen menampilkan dan percaya pada penampilan luar atau lahiriah seseorang. Semua itu membuat kita salah fokus. Lihat di sini dan di sana, demikian dikatakan firman Tuhan. Ikuti pengkhotbah ini dan itu, tapi kita tidak lagi melihat Yesus ada di antara kita, bahkan di tengah pandemi ini. Kalau Yesus lahir di dalam hati kita, tentu kita tidak akan membawa Yesus yang ada dalam hati kita untuk berkata-kata yang tidak pantas, berprasangka buruk, merencanakan hal yang tidak baik, melakukan hal yang Yesus tidak inginkan. Namun sebaliknya, kita mengerti bahwa jika kita melakukan hal-hal yang diinginkannya, maka resikonya kita bisa tidak menempati posisi yang baik. Kita bisa digeser orang dan tidak lagi berada dalam lingkungan yang menjamin keamanan dan kebutuhan kita. Yesus ada di hati kita dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Akan membuat kita sungguh mencari hal-hal rohani, bukan malahan hal-hal lahiriah. Karena dengan mencari perkara yang di atas, yaitu hal-hal yang rohani tersebut, maka kita pun akan mengalami sungguh Yesus ada di antara kita melalui pekerjaan rohnya yang terjadi melalui hidup kita. Kehadiran Roh Kudus yang bekerja juga menegaskan kehadiran Yesus saat ini. Penentuannya ada pada seberapa besar hubungan kita yang telah diubahkan, membuat kita tidak lagi mengejar hal-hal yang lahiriah. Hal ini begitu penting di saat pandemi, yaitu saat semakin bertambahnya orang terinfeksi dan pandemi ini tidak kunjung reda dan orang-orang berusaha melindungi dirinya sendiri sehingga tidak lagi peka terhadap kebutuhan orang lainnya. Ini menempatkan kita di mana kita tidak melihat Yesus sebagai mana Ia katakan. Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Peristiwa kelahiran seorang raja yang lahir bagi orang Israel hanya membuat mereka, orang-orang Yerusalem, terkejut. Tapi tidak ada satupun yang datang menyembah, bahkan mereka yang mengenal Taurat sekalipun. Mengapa? Karena Taurat tidak ada dalam hati mereka untuk mereka memikirkan hal-hal rohani dan bukan hal-hal yang lahiriah. Seorang yang tunduk kepada Allah dari dalam adalah seseorang yang tunduk pada Roh Kudus. Merenungkan firman Tuhan itu membuat kita memikirkan hal-hal rohani yang membuat kita tunduk atau taat padanya. Semua pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu menguasai hati dan pikiran kita. Itulah hati yang baru. Sehingga sekalipun kita tidak melihat Yesus secara lahiriah, kita masih bisa melihat Dia melalui firman-Nya di bawah bimbingan rohnya. Kemudian orang lain melihat Kristus di hati kita karena kita melakukan firman-Nya. Dan rohnya melawat mereka. Kita melihat orang yang mungkin selama ini telah melukai, merendahkan, dan tidak menghargai dengan kasih. Karena buah roh adalah kasih. Disinilah hati kita dipersiapkan untuk menyambut hari Natal dan sekaligus kedatangannya kedua kali.
orang-orang di sekitar kita melihat perubahan hati kita dan kita mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hati yang terus mengubah hidup kita. Mengalami pekerjaan Roh Kudus melalui diri kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki hati yang baru itu? Apakah kita sudah menerima firman yang berotoritas untuk kita tunduk di bawah bimbingan Roh-Nya? Apakah kita mencari hal-hal rohani di dalam setiap ketaatan kita pada Tuhan? Natal tidak dibatalkan. Karena kita mau menerima hati yang baru itu. Kita tidak saja menerima Yesus, namun juga firman-Nya hari ini yang membawa kita memikirkan hal-hal rohani dan tunduk pada Roh-Nya yang bekerja agar kita melakukan firman. Natal tidak dibatalkan karena perubahan terjadi dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa meminta ya Tuhan, Engkau ya Tuhan kembali lagi menguasai hati kami yang khawatir, yang ragu, yang tertekan, yang tanpa harapan di tengah pandemi ini. Bahwa perubahan hati kami ya Tuhan, di saat Natal itu hal yang terpenting dan itu yang diinginkan Tuhan. Ketika perjanjian baru itu hadir buat kami, untuk kami diubahkan terus menerus. Inilah kami Tuhan. Kami ingin membuang hati kami yang lama karena pekerjaan Roh Kudus mau bekerja lebih luas lagi dalam hati kami. Untuk kami menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang melayani, memiliki hati seorang hamba. Hamba Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.